Siapa sih yang bisa menolak segelas honey lemon hangat di tengah dahaga? Madu, rasanya yang manis dengan warna keemasan yang menggiurkan, telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Ia dikenal tidak saja sebagai bahan makanan, bahan kecantikan, ataupun obat, tapi juga sebagai bagian dari ritual sakral. Tapi pernah nggak terpikirkan, berapa banyak yang kamu tahu tentang madu ini? Apakah madu benar-benar punya manfaat kesehatan? Atau hanya isapan jempol marketing yang hebat? Bagaimana lebah bekerja untuk menghasilkan cairan manis ini? Dan bagaimana cara mengenali apakah madu yang kita lihat di toko adalah madu asli ataupun hanya campuran gula? Dapatkan semua informasi lengkap ini di Serba Serbi Sehat. Fakta manis di balik setiap tetes madu. Tahukah kamu, setiap tetes madu yang ada di botol madu kesayangan kamu bermula dari sekuntum bunga. Setiap hari, lebah menghinggapi kuntum-kuntum bunga segar, menghisap nektarnya dan menyimpannya di dalam perut mereka. Setiap lebah sanggup menghinggapi 50 hingga 100 kuntum bunga dalam satu kali jalan. Tapi tahukah kamu, fakta gila di balik terkumpulnya setiap tetes madu di rumahmu? Untuk bisa mengumpulkan 1 sendok teh saja, lebah harus setidaknya menghinggapi dan menghisap nektar di 2000 kuntum bunga. Jika madu kamu sebanyak 1 toples, itu berarti sudah 2 juta kuntum bunga yang dihinggapi oleh lebah. Dalam setiap sarang lebah yang berlubang-lubang, lebah pekerja akan bekerja sama memindahkan nektar dari mulut ke mulut dan menyimpannya di dalam setiap lubang sarang. Ya, setiap madu itu pasti sudah terkena air liur lebah. Dan ketika lubang sudah penuh, lebah akan menutupnya dengan bee wax ataupun lilin lebah. Ini adalah cara alami untuk menyimpan makanan. Saat dipindahkan dari mulut ke mulut, nektar itu akan bercampur dengan enzim yang ada di air liur lebah. Ketika disimpan, enzim itulah yang akan menguraikan nektar, dan saat kandungan cairan di nektar itu menguap, maka nektar akan berubah bentuk menjadi cairan kental berwarna keemasan yang menjadi favorit kita semua. Madu bukan sekedar minuman manis yang menyegarkan, tapi merupakan cairan yang dipenuhi dengan berbagai bahan-bahan hebat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Dalam 1 tetes madu, setidaknya terdapat 200 komponen bahan-bahan nutrisi, salah satunya seperti vitamin, mineral, antioksidan, enzim, dan bahan-bahan organik lainnya. Dan ada satu fakta unik, madu tidak pernah rusak. Madu yang asli tidak akan pernah expired. Arkeologis pernah menemukan 1 kendi madu dalam kuburan Mesir kuno. Dan yang gilanya setelah dites, madu yang sudah berusia 3000 tahun itu masih dalam kondisi bagus dan layak untuk dikonsumsi. Manfaat-manfaat kesehatan dari madu. Pertama adalah sebagai energi booster. 1 sendok makan madu bisa menjadi asupan energi murni yang akan membuat tubuhmu menjadi segar. Dan energi yang dihasilkan dari madu ini jauh lebih hebat dibandingkan kopi. Kedua, antioksidannya hebat. Madu yang memiliki warna lebih gelap, seperti contoh buckwheat madu ataupun madu bunga kelulu, memiliki kandungan antioksidan yang tinggi untuk melawan inflamasi. Ketiga, menyembuhkan luka. Madu yang sudah diakui memiliki fungsi medis seperti manuka sudah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di luar negeri untuk mengobati luka bakar dan luka kronis lainnya. Keempat, meringankan batuk. Penelitian menunjukkan madu punya manfaat yang lebih hebat dalam meredam batuk dibandingkan obat batuk sirup, apalagi saat diberikan di malam hari kepada anak yang sedang batuk. Kelima, membantu menyehatkan pencernaan. Madu membantu menyuburkan sekaligus menambah bakteri baik di dalam usus kamu, dan jangka waktu panjang bisa membantu mengatasi berbagai masalah ringan di perut. Dan yang keenam, sebagai skincare. Madu adalah bahan moisturizer yang bagus, juga memiliki bahan antibakteria yang kuat sehingga mampu melawan bakteri penyebab jerawat di kulitmu, sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit. Tapi hati-hati, tidak semua madu yang kamu minum itu adalah sama. Pertama yang harus kamu ingat, banyak madu yang sudah tidak murni bertebaran di mana-mana. Data survei menunjukkan 30 hingga 50% madu yang dijual di dunia ini bukan lagi madu murni, tapi sudah dicampur dengan cairan gula, sirup, atau bahkan beberapa bahan kimia. Kedua, proses pemanasan. Sebagian besar madu yang diproduksi secara komersial sudah mengalami proses pemanasan dan penyaringan.
Proses ini akan membuat warna madu akan terlihat lebih bening dan lebih cantik. Tapi proses ini juga akan merusak enzim dan antioksidan yang ada di dalamnya. Ketiga, isu etis. Banyak peternak madu demi untuk mempercepat produksi sengaja memberikan cairan gula kepada lebahnya. Akibatnya, lebah itu juga akan menghasilkan kualitas madu yang rendah. Jadi bagaimana sih cara memilih madu yang asli? Pertama tentu saja, baca terlebih dahulu labelnya. Apakah tertulis raw, unfiltered, ataupun unpasteurized? Jika tulisan itu ada, kemungkinan besar madu itu asli. Kedua, lihatlah teksturnya. Madu asli jika disimpan lama akan mengental, sedangkan madu campuran akan tetap encer. Ketiga, harga tidak pernah bohong. Kalau kamu melihat madu dengan promosi yang hebat, tapi harganya sangat ekonomis, kadang-kadang kamu harus bertanya, mungkin madu itu terlalu muluk untuk menjadi kenyataan. Walaupun tes ini tidak 100% akurat, tapi bisa dicoba. Ambillah 1 mangkok air dan teteskan madu di air tersebut. Madu yang asli, tetesan madu tersebut akan langsung tenggelam ke dasar. Semakin cepat tetesan madu itu tenggelam, maka semakin asli madu tersebut. Dan yang kelima, sebisa mungkin belilah madu dari sumber yang sudah dipercaya. Fakta-fakta wow lainnya dari madu. Pertama, untuk mengumpulkan 1 toples madu, kumpulan lebah itu harus terbang jauh menghinggapi jutaan bunga. Jika jarak tempuh setiap lebah dihitung dan digabungkan, maka jaraknya sama seperti mengelilingi 3 kali lingkaran bumi. Kedua, setiap madu selalu ada serpihan serbuk sari di dalamnya. Dan kandungan ini malah akan bagus untuk meringankan efek alergi buat kamu yang suka alergi. Ketiga, rasa yang ada di tiap madu tidaklah sama karena tergantung jenis bunga yang dihinggapi oleh lebah itu. Itulah alasan kenapa kamu bisa menemukan berbagai jenis madu. Ada madu akasia, manuka, wildflower, dan lain-lain sebagainya. Jadi mulai sekarang, setiap kamu tuangkan 1 sendok madu ke dalam segelas air, ingat, dalam setiap tetes madu tersebut adalah hasil dari ribuan kuntum bunga, jutaan sayap yang dikepakkan, dan seluruh koloni yang bekerja keras saling membantu. Madu bukanlah sekedar makanan, tapi merupakan satu mahakarya yang diciptakan alam. Jika kamu merasa mendapatkan hal baru dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, sehingga kamu akan selalu menjadi yang terupdate dalam informasi-informasi menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.